Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem aljabar Boole di dalam persamaan boolean. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian tentang aljabar Boole sendiri. Aljabar Boole tersebut adalah suatu sistem aljabar yang berhubungan dengan bilangan biner dan operasi-operasi logika yang digunakan sebagai penghubung atau perangkai. Atau secara singkat, aljabar Boole itu bisa juga disebut dengan gabungan antara komponen yang berupa bilangan biner yaitu 0 dan 1 dengan perangkai dan penghubung logika yang digunakan. Fungsi dari aljabar Boole itu sendiri adalah yang pertama dapat digunakan untuk menentukan keluaran dari persamaan ekspresi Boole. Yang kedua adalah digunakan untuk menentukan tabel kebenaran dari suatu persamaan Boole. Dan yang ketiga adalah untuk menentukan suatu rangkaian logika. Secara umum, di dalam aljabar Boole, perangkai yang digunakan itu hanya terdiri dari 3, yaitu perangkai konjungsi dengan disjungsi serta negasi, yang mana perangkai-perangkai tersebut digabungkan dengan konstanta atau elemen bilangan biner yang terdiri dari 0 dan 1. Sehingga aljabar Boole itu merupakan suatu sistem aljabar yang terdiri dari simbol-simbol. B itu sendiri adalah menunjukkan dari simbol aljabar Boole-nya sendiri, kemudian disjungsi, konjungsi serta negasi itu merupakan perangkai yang digunakan, dan nilai konstantanya terdiri dari 2, false dengan true. Nah, di dalam aljabar Boole, sistem tersebut kita ubah ke dalam bentuk simbol-simbol. Jika disjungsi diubah menjadi sistem penjumlahan, konjungsi menjadi perkalian, negasi menjadi aksen atau kebalikan atau ingkaran, dan konstanta atau nilai di dalam aljabar Boole itu kita ubah menjadi false, kita ubah menjadi 0, dan 1 diubah menjadi 1, dan true menjadi 1. Sehingga dapat disimpulkan suatu sistem aljabar Boole itu suatu sistem yang terdiri dari perangkai logika, yang mana perangkai logika itu jika kita ubah ke dalam sistem aljabar matematika itu menjadi sistem penjumlahan, perkalian, dan aksen atau ingkaran atau kebalikan, sedangkan nilai atau konstanta yang kita gunakan itu terdiri dari nilai 0 dan 1 atau disebut dengan bilangan biner. Nah, di sini bisa dilihat keterangannya. Plus itu merupakan suatu penjumlahan, titik perkalian, aksen kebalikan, 0 dan 1 merupakan bilangan biner, sedangkan B itu sendiri merupakan sistem aljabar Boole atau disebut dengan aljabar Boole. Contoh 1. Yang pertama adalah buat tabel kebenaran untuk ekspresi Boole berikut. Ekspresi Boole-nya adalah B sama dengan persamaannya X aksen Y plus XY tutup kurung aksen. Untuk membuat tabel kebenaran, langkah yang pertama adalah tentukan jumlah variabelnya. Variabel yang digunakan di sana adalah hanya X dan Y, sehingga seperti di dalam logika matematika, jumlah variabel itu menentukan jumlah baris di dalam tabel kebenaran. Jika 2 variabel, maka nilai kebenaran di dalam tabel kebenaran itu adalah ada 4 baris. Yang biasanya true itu ditulis menjadi 1 itu ditulis menjadi true, kalau di dalam aljabar Boole kita ubah menjadi 1. Nah,
Dan biasanya di dalam logika jika kita menulis nilainya pas, maka di sini kita ubah menjadi 0. Jadi kalau nilai true itu kita ubah menjadi 1, sedangkan false kita ubah menjadi 0. Nah, setelah kita mengisi variabel, nilai dari masing-masing variabel, kemudian langkah berikutnya kita menentukan aksen atau ingkaran dari persamaan bool tersebut. Aksen dari persamaan bool tersebut itu adalah kebalikan dari variabel tersebut. X aksen berarti kebalikan dari X. 1 kebalikannya adalah 0, 0 kebalikannya 1. Kemudian kita lanjut ke persamaan berikutnya, X aksen Y. Berarti X aksen kita kalikan dengan Y. 0 dikali Y, 0 dikali 1 sama dengan 0. 0 kali 0, 0. 1 kali 0, 0. 1 dikali 1 menjadi 1. Nah, lanjut ke persamaan yang berikutnya, S kali Y, buka tutup kurung, aksen. Berarti yang kolom pertama dan kolom kedua. 1 dikali 1, 1 aksennya kebalikannya 0. 1 dikali 0, 0 aksennya adalah 1 dan seterusnya. Setelah itu kita menentukan persamaan bool akhirnya adalah seperti tadi, seperti di soal, B sama dengan X aksen Y plus XY tutup kurung aksen. Sehingga 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0, 0 ditambah 1, 1, 1 ditambah 1, 1, 0 ditambah 1, 1. Kenapa di sini 1 ditambah 1 sama dengan 1? Karena di dalam sistem persamaan bool itu tidak ada kita menggunakan bilangan yang melebihi dari 1. Dalam artian di sini kita hanya menggunakan bilangan biner yang hanya terdiri dari angka 0 dan 1. Setelah menentukan tabel kebenaran, kemudian di sini kita menentukan keluaran dari persamaan tersebut. Jika ingin menentukan keluaran dari persamaan tersebut, langkah yang pertama adalah kita tentukan, dilihat dulu nilai keluaran dari masing-masing variabel, yang mana di soal tersebut adalah nilai keluaran dari X-nya sama dengan 0, Y aksennya sama dengan 1. Nah, di sini kita tinggal mencari ingkarannya. Diketahui X-nya sama dengan 0, sehingga X aksennya, ingkaran dari X tersebut adalah sama dengan 1. Yang kedua, diketahui Y aksennya 1, sehingga kita cukup mencari variabel Y. Nilai dari variabel Y merupakan ingkaran dari Y aksen, sehingga hasilnya adalah 0. Nah, dari masing-masing nilai tersebut kemudian kita masukkan ke dalam persamaan. Dalam persamaan ini, nilai yang tadi kita masukkan ke sini. X sama dengan 0, Y aksen sama dengan 1. Ketahui di sini X-nya sama dengan 0, Y aksen sama dengan 1. Kita masukkan ke dalam persamaan yang dicari. X aksen berarti 0 aksen dikali Y. Y-nya di sini karena diketahui Y aksennya 1, sehingga Y-nya adalah sama dengan 0. Plus X-nya 0 dikali Y, Y-nya adalah 0 tutup kurung aksen. Nah, untuk mempermudah cara menentukan keluaran, alangkah baiknya pada saat setelah kita ketahui nilai dari masing-masing variabel, itu langsung kita ingkarkan saja dari nilai yang diketahui. Misalkan di sini diketahui X-nya sama dengan 0, berarti kita mencari X aksennya. X aksen berarti kebalikan dari X tersebut, sehingga menjadi sama dengan 1. Setelah itu baru kita masukkan ke sini. 0 aksen itu berarti kebalikan dari 0 sama dengan 1 dikali 0. Plus 0 dikali 0 aksen. 1 dikali 0 itu hasilnya adalah 0, plus 0 dikali 0 adalah 0, aksennya kebalikannya adalah 1. 0 ditambah 1 itu sama dengan 1. Sehingga keluaran dari persamaan bool tersebut
adalah sama dengan 1. Begitu pula untuk contoh selanjutnya, sama dengan yang contoh di atas yang telah saya jelaskan. Kemudian di sini saya akan membahas tentang bagaimana membuat suatu rangkaian logika dari beberapa gerbang logika dasar dan kombinasi. Sebelum saya menjelaskan tentang sistem pembuatan rangkaian logika, di sini saya akan menjelaskan apa pengertian dari rangkaian logika. Rangkaian logika itu sendiri merupakan gabungan dari beberapa gerbang logika dasar dan gerbang logika kombinasi. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan gerbang logika dasar sendiri. Gerbang logika dasar itu terdiri dari gerbang AND, OR, dan NOT. Sedangkan untuk gerbang logika kombinasi itu terdiri dari gerbang NAND, NOR, XOR, dan XNOR, yang mana masing-masing dari gerbang dasar dan gerbang kombinasi itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Untuk gerbang logika dasar, yang pertama yang akan saya bahas adalah gerbang NOT. Gerbang NOT itu sendiri maknanya adalah kebalikan atau ingkaran. Memiliki simbol gerbang seperti ini, segitiga, kemudian ada lingkaran di depannya. Maksudnya ini, jika data yang kita masukkan atau kita inputkan X, maka outputnya adalah X aksen. Kemudian gerbang OR memiliki gambar seperti ini. Persamaannya adalah Z sama dengan data yang kita inputkan, berarti OR itu kan sama dengan simbolnya penjumlahan. Sehingga data yang kita inputkan kita jumlah X ditambah Y. Untuk gerbang AND, bentuk simbolnya seperti ini. AND itu maknanya adalah perkalian. Data yang kita masukkan di dalam gerbang AND itu sesuai dengan yang data yang kita input, yaitu X dikali Y. Nah, untuk gerbang kombinasi sendiri itu terdiri dari gerbang NOR. Ini maksudnya adalah gabungan dari gerbang NOT dengan OR. Gerbang NOT dengan OR berarti kita gambarkan gerbang OR dulu, baru keluarannya itu terdapat gerbang NOT. Maksudnya setelah variabel yang kita input itu kita tambahkan, kemudian hasil akhirnya baru kita aksenkan. Begitu pula gerbang NAND. Gerbang NAND itu merupakan gabungan dari gerbang NOT dengan AND. Setelah kita inputkan, kita kalikan data yang kita masukkan, X dikali Y, maka hasil itu kemudian hasil akhirnya baru kita aksenkan. Kemudian gerbang XOR. Gerbang XOR itu memiliki simbol seperti gerbang OR, namun bedanya di depan lengkungan tersebut ada garis tengah lingkaran. Kemudian simbol yang digunakan adalah seperti ini. Dan yang terakhir adalah gerbang XNOR. Gerbang XNOR itu merupakan gabungan dari gerbang X dikalikan XNOR Y, yang mana hasil akhirnya baru kita aksenkan. Ini adalah tabel kebenaran untuk masing-masing gerbang dasar. Contohnya, misalnya untuk gerbang NOT jika diketahui inputannya 1, maka keluarannya adalah kebalikannya adalah 0. Jika diketahui X-nya 1, maka X aksennya adalah 0. Begitu pula sebaliknya.
Kemudian gerbang N. Gerbang N kita tahu itu adalah merupakan perkalian. Contohnya jika data yang kita masukkan 1 dengan 0, maka di sini adalah 1 dikali 0. 1 dikali 0 itu sama dengan 0. Nah, ini kalau kita lihat di tabel kebenaran. 1 dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Jika kita masukkan data yang diinput 1 dikali 1, 1 dikali 1, maka outputnya adalah 1. Nah, seperti baris keempat. 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Kemudian lanjut ke gerbang dasar OR. Untuk gerbang dasar OR itu adalah penjumlahan. Misalkan data yang kita input adalah X-nya 1, Y-nya 1. Maka 1 ditambah 1 persamaannya hasilnya adalah sama dengan 1. Dan sebagainya. Nah, untuk gerbang kombinasi NOR, khusus untuk gerbang kombinasi NOR itu adalah gabungan dari NOT dengan OR. OR itu sendiri adalah penjumlahan. Misalnya setiap variabelnya kita masukkan 1 dengan 1. Sehingga di sini 1 ditambah 1 aksen. 1 ditambah 1 sama dengan 1, hasil akhirnya baru kita balik lagi menjadi 0. 1 ditambah 1 itu sama dengan 1, kemudian kita ingkarkan lagi karena ini gabungan antara NOT dengan OR, maka hasilnya adalah 0. Untuk gerbang kombinasi NAND berarti gabungan dari gerbang NOT dengan AND. Misalnya di sini saya masukkan variabel X nilainya 0, variabel Y nilainya 0, variabel X nilainya 1, variabel Y nilainya 0. Maka hasilnya adalah 1 dikali 0 tutup kurung aksen. 1 dikali 0 itu adalah 0. Aksen itu sendiri adalah berarti 1 hasilnya. 1 dikali 0 itu hasilnya 0. Aksen sama dengan 1 ingkarannya. Gerbang kombinasi XOR. Untuk gerbang kombinasi XOR itu nilai ditentukan dari jika setiap variabel memiliki nilai yang sama 00 atau 11, maka XOR-nya hasilnya adalah 0, baik 0 ketemu 0 ataupun 1 ketemu 1. Namun jika salah satu dari variabelnya itu nilainya berbeda, seperti ini 01 atau 10, maka XOR-nya hasilnya adalah 1. Jadi kalau nilai dari masing-masing variabel yang kita input adalah sama 00 atau 1, maka hasilnya 0, dan jika berbeda maka hasilnya adalah 1. Untuk XNOR sendiri itu berarti kebalikan dari XOR tadi. Nah, jadi misalkan yang saya input variabel X-nya 1, Y-nya 1, maka 1 XOR 1 itu sama dengan 0, kemudian diaksenkan lagi menjadi sama dengan 1, kebalikannya. Contoh, buat tabel kebenaran, tentukan keluaran dan buat rangkaian logika dari persamaan bool tersebut. Persamaannya adalah bool sama dengan X aksen Y plus Z double aksen plus XY tutup kurung aksen, yang mana input dari masing-masing variabel diketahui X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 0. Nah, untuk membuat tabel kebenaran seperti yang telah saya jelaskan, tentukan dulu
jumlah dari variabel yang diketahui. Jumlah variabel yang diketahui ada 3, X, Y, Z, maka nilai dari tabel kebenaran itu ada 8 baris nilai. Nah, yang mana yang biasanya nilai true kita ubah menjadi 1 dan nilai 0 diubah menjadi nilai false diubah menjadi 0. Kemudian langkah kedua kita tentukan aksennya sesuai dengan soal yang dicari nih. X aksen, maka kemudian Z double aksen, sedangkan karena Y tidak dicari di sini tidak perlu kita cari Z Y aksennya. Setelah itu kemudian kita masukkan ke dalam masing-masing bentuk persamaannya. Ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, persamaan 1 berarti X aksen dikali Y, persamaan 2 X kali Y, kemudian persamaan 3-nya X kali Y tutup kurung aksen. Ini persamaan 3, persamaan 2-nya adalah Z double aksen. Dan ini ditambah 1 ditambahkan persamaan 2 ditambahkan persamaan 3. Didapatlah nilai dari persamaan bool tersebut. Setelah itu kita tentukan keluarannya. Menentukan keluaran itu tinggal memasukkan nilai dari masing-masing variabel yang diketahui. Persamaannya ini kita masukkan X aksen diketahui X-nya adalah 0, berarti X aksennya adalah sama dengan 1 lingkarannya. Kali Y, Y diketahui sama dengan 1, masukkan langsung, ditambah Z double aksen. Z double aksen itu sama dengan variabel awal yaitu Z sama dengan 0. Plus 0 dikali Y tutup kurung aksen. X-nya 0, kemudian Y-nya adalah 1. Dan di sini 1 kali 1 1, ini 0, kemudian 0 kali 1 0 aksen, 0 kali 1 0 aksen menjadi 1. 1 ditambah 0, 1 ditambah 1 sama dengan 1. Rangkaian logika dari persamaan itu kita tentukan dulu. Yang ini adalah persamaan 1 X kali Y itu gerbang N, berarti gerbang N. Kemudian setelah itu kita tentukan gerbang yang kedua. Gerbang yang kedua adalah gerbang not, double not. Berarti notnya ada 2 kali. Kemudian gerbang yang ketiga adalah gerbang NaN. Kenapa? Karena di sini X dikali Y, hasilnya baru kita aksenkan. Untuk membuat gerbang baru itu ke bawah, untuk menghubungkan baru tulis ke samping. Jadi kita buat dulu variabelnya, masing-masing variabel. Ini untuk gerbang NaN yang ketiga. Gerbang NaN itu kita tarik, yang pertama adalah gerbang N X kali Y, X-nya dulu kita buat, X-nya aksen, kemudian tarik variabel Y, kita buat gerbang N. Yang kedua kita buat lagi gerbang baru, gerbang not ke bawah. Gerbang not itu variabelnya baru Z ya. Karena double not jadi notnya kita buat 2. Gerbang yang ketiga itu adalah gerbang NaN. Kita tarik dari variabel X kemudian ke Y. Kita buat gerbang NaN-nya. Kemudian dari gerbang 1, 2, dan 3 kita gabungkan. Gerbang 1, 2, 3 digabungkan, diperoleh nilainya menjadi bool, persamaan bool. Nah, penggabungan antara gerbang 1 dengan 2
dengan 3 itu adalah gerbang OR. 3 persamaan langsung bisa digabungkan karena perangkaian digunakan itu sama penjumlahan. Begitu pula ini. Jadi langkah awal untuk menentukan rangkaian logika yang pertama adalah buat skema dulu dari persamaan tersebut. Ini skemanya. Ini adalah gerbang 1. Gerbang 1 ini perkalian P aksen kali Q, berarti ini gerbang N. Kemudian ini gerbang keduanya kita gabungkan dengan gerbang NOT. Nah, penggabungan antara gerbang 1 dan 2 menjadi gerbang 3, yaitu gerbang NOR plus ada aksen. Kemudian habis itu lanjut lagi ke gerbang berikutnya. Gerbang berikutnya ini gerbang N. Kemudian lanjut lagi ke bawahnya lagi ke gerbang berikutnya, gerbang NAN. Terus gerbang N dengan NAN kita gabungkan dengan gerbang NOR di bawahnya. Nah, setelah itu antara gerbang ketiga dengan keenam kita gabungkan menjadi gerbang ke-7. Nah, ini kalau digambarkan di dalam rangkaian, ini tahapan-tahapannya. Tentukan dulu variabelnya. P sesuai dengan persamaan pertama, P kemudian masuk lagi P aksen. Q kemudian outputnya Q. Ini gerbang N dan sebagainya. Nah, ini ada tahapan-tahapannya. Gerbang 4, tahapan berikutnya, kemudian lanjut ke gerbang kelima. Gerbang 4 dengan 5 digabungkan menjadi gerbang NOR. Kemudian gerbang 3 dan gerbang 6 digabungkan menjadi gerbang XOR. Nah, kalau ini soal yang berikutnya ini diketahui adalah rangkaian logikanya, kita tinggal menentukan persamaannya. Berarti untuk menentukan persamaan dari rangkaian tersebut, langkah yang pertama kita tentukan dulu nama-nama gerbang dan nomor-nomor gerbang sesuai dengan variabel persamaan pertama. Persamaan pertama pastinya akan didapat dari gerbang yang paling atas. Biasanya seperti itu. Nah, di sini gerbang 1 itu adalah gerbang NOT, masukkan dari variabel P. Kemudian gerbang kedua adalah XOR, ini masukkan dari P aksen XOR. Kemudian di sini adalah Q, masuk lagi yang kedua. Nah, di sini ini seharusnya ada notnya ya, karena di sini ada not. Kemudian ditambah lagi gerbang berikutnya adalah di sini tarikan dari variabel X aksen dikali R aksen, karena di luarnya ada notnya. Setelah itu gerbang kedua dengan ketiga itu kita gabungkan dengan menggunakan gerbang NOR, sehingga nah ini hasilnya seperti ini. Ini seharusnya nih, karena ini NOR jadi tutup kurung jadi aksen.
Di sini juga ada penjelasan tentang langkah-langkah untuk menentukan tabel kebenaran. Kemudian untuk membuat gerbang logika, itu yang pertama adalah kita tentukan dulu skemanya supaya mudah dari persamaan-persamaan tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Setelah kita menentukan skema, kita menentukan gerbang dasarnya dulu. Gerbang pertama dari persamaan itu pastinya dari paling atas baru ke bawah. Dari persamaan tersebut, ini gerbang 5-nya kan, dari persamaan semuanya. Gerbang 1 kemudian digabungkan dengan gerbang 2 ditambah gerbang 3. Setelah itu baru kita bisa membuat rangkaian logikanya secara bertahap seperti ini. Nah, jadi nanti kalian kalau mau latihan ikuti langkah-langkahnya ini saja. Nah, dari langkah-langkah ini mungkin kalian bisa mengikuti dari awal melihat dari penjelasan saya tersebut. Demikian penjelasan saya tentang sistem aljabar Boole dan rangkaian logika. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.